Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qoria Aulia Rahma, kelas 1 AP2, jurusan Ilmu Perpustakaan dengan NIM 40400121045 UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu jelaskan pola islamisasi di Nusantara. 2. Jelaskan jalur islamisasi di Nusantara. 3. Bagaimana penerimaan masyarakat di Nusantara. Hal ini akan menjadi pertimbangan seorang penguasa saat memeluk Islam dan melakukan islamisasi di kalangan akar rumput setelah mempertimbangkan stabilitas kekuasaan internalnya dan geopolitik di kawasan eksternal. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jelaskan pola islamisasi di Nusantara. Yang dimana pertama, top down melalui pucuk terlebih dulu, baru di akar rumput. Jika raja atau penguasa memeluk Islam, rakyat otomatis mengikutinya. Strategi ini diterapkan di kerajaan-kerajaan dengan struktur patronisme yang kuat, seperti di Malaka dan Goa. Raja adalah bayang-bayang, bahkan keturunan dewa muka bumi. Ia adalah manifestasi suprastruktur yang ada di dalam piramida kekuasaan. Ketika puncak piramida dikunci, struktur bawah akan mengikuti. Jika dilihat, metode ini bisa berhasil jika raja memiliki karisma yang kuat, militer solid yang didukung panglima yang loyal, dan tidak memiliki negara vassal. Diplomasi, dai, atau mubalik juga dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, serta memiliki pengaruh kuat di kalangan elit istana. Yang kedua, pola bottom up. Ini pola yang dijalankan oleh di antaranya Wali Songo dan murid-muridnya di berbagai kawasan. Islamisasi Majapahit adalah salah satu contohnya. Para penyebar Islam menyisir kawasan pinggir terlebih dulu. Di kawasan pesisir, dengan mendirikan kantong-kantong santrinisasi, mereka tidak merengsek langsung ke elit istana karena menimbang risiko instabilitas dan dampak yang akan menimpa basis-basis santri yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jalur islamisasi di Nusantara. Yang dimana yang pertama yaitu jalur perdagangan. Mengutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara karya Jandra Sasmita, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, sekitar abad 7-16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Nah, yang kedua, jalur pernikahan. Saluran islamisasi melalui pernikahan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui pernikahan inilah terlahir seorang Muslim. Alhasil, komunitas Islam makin luas. Mengutip dari jurnal kajian proses islamisasi di Indonesia, tulisan Latifa Dalimunte, jalur pernikahan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena mereka kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Contohnya adalah pernikahan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Pata atau Raja pertama Demak. Yang ketiga, jalur pendidikan, yang dimana islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Ini tidak dapat dilepaskan dari para peran pengembara sufi
dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Mereka mendirikan pesantren untuk mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan setelah selesai menuntut ilmu, para santri dapat pulang ke kampung halaman untuk berdakwah menyebarkan Islam. Nah, yang keempat, jalur melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersih diri. Para ahli tasawuf juga memiliki ilmu menyembuhkan penyakit dan pengetahuan sosial magis. Menurut Chandra Sasmita, ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan ke penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan kepercayaan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Dengan demikian, agama baru ini mudah dimengerti dan diterima. Kelima, jalur melalui kesenian, yang dimana kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Sunan Bonang merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang. Beliau mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam dalam cerita. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara, suluk sebagai media dakwah. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi ketiga yaitu penerimaan masyarakat di Nusantara, yang dimana penerimaan Islam di Nusantara disambut baik utamanya para masyarakat dan para pedagang, kemudian menambah ke raja-raja di kerajaan pesisir. Alasan Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena yaitu satu, syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peribadaan cukup sederhana. Dan yang ketiga, tidak mengenal kasta.